itu siapa? Iya, Gitu. nggak jelas. Bagi saya sih minta maaf itu nggak berat bagi saya, tapi harus jelas. Nggak ada masalah kalau dipanggil nanti kan yang penting kan dijelaskan nanti. Tanggapannya memang ada panggilan dari Kemensos, itu hari Selasa jam 10 pagi dan itu hanya undangan klarifikasi yang dimana mungkin saya juga nggak tahu ya nantinya diperiksanya seperti apa, tapi persiapan saya sudah menyiapkan mutasi-mutasi rekening, aliran-aliran dana yang kemana, terus yayasan juga aktenya mungkin saya bawa dan sebenarnya sih hubungan saya juga sama yang manggil dari Kemensos baik-baik aja gitu. Cuma mau jangan sampai kedepannya mungkin terjadi hal seperti ini lagi gitu. Mungkin kan kita juga nggak tahu peraturan dari Kemensos seperti apa. Maka dari itu mungkin ya setelah nanti pemeriksaan dari Kemensos baru bisa saya ungkapkan seperti apa gitu. Ya nggak ada tanggapan apa-apa kan memang. Namanya kita laporan ke polisian, saling lapor, dia juga laporkan saya. Disitulah kan dari kepolisian bisa menilai mana yang layak jadi tersangka, mana yang tidak. Saya juga nggak merasa saya juga 100% benar. Cuma kan saya serahkan ya sama-sama menyerahkan pihak berwajib. Ya alhamdulillah hasilnya sudah ada gitu. Jadi di sini saya mau memberitahukan kepada masyarakat juga nggak percuma lapor polisi gitu kan. Di Polres Selatan kan kemarin baru dilaporkan katanya ada dugaan saya melakukan penganiayaan. Maka dari itu saya dilaporkan, ya saya pasti hadir untuk masih undangan klarifikasi di Polres Selatan. Insya Allah saya Senin hadir, undangannya hari Senin. Informasi yang terakhir, Medina Zen telepon Pak Faisal, terus Pak Faisal juga mau menyatakan bahwa kenapa ya kok dibilang saya menolak gitu. Saya nggak pernah mau menolak apabila Mbak Medina Zen untuk itu. Apa lagi? Malam-malam juga. Medina Zen kan ditanya, Papa pernah menolak nggak pemberian Medina Zen? Kan udah dijawab. Tuh udah dijawab. Kan nggak nolak. Nggak menolak. Nggak nolak kan? Nggak menolak ya Mbak. Pengacara Medina Zen yang soal Fuji seperti apa, Pak? Faisal tanggapan. Apa maksudnya? Yang dia harus minta maaf apa itu? Fujinya suruh minta maaf. Fuji harus minta maaf. Minta maaf kan kalau ada salah. Kan sudah dibilangin kemarin-kemarin kan udah berapa kali kan bahwa kita kalau memang ada salah ya kita nggak keberatan untuk minta maaf. Cuman kita kan nggak jelas apa salah kita. Itu dia. Nah itu masalahnya kan. Kalau memang salah saya nggak ada keberatan bagi saya untuk minta maaf. Mohon maaf saya dari pihak luar Iya, aja, jadi iya. saya berpikir yang seharusnya minta maaf tuh siapa? Iya, kalau nggak jelas apa yang kesalahannya sekarang ini. Nah, ini yang saya kalau nampaknya somasinya datang suratnya jelas, datang surat secara resmi menyatakan bahwa dia salahnya ini saya pelajari memang salah. Saya atas nama wakil keluarga akan minta maaf. Tapi kalau tidak ada jelas salahnya, gimana saya mau minta maaf? Unsurnya apa? Pasalnya apa? Pasalnya apa? Iya. Bagi saya sih minta maaf itu nggak berat bagi saya, tapi harus jelas ya. Duduk persoalannya kan itu ya saya. Itu aja. Ya nggak ada masalah kalau dipanggil nanti kan yang penting kan dijelaskan nanti. Tentu sekarang Mbak Ica dipanggil, tentu minta penjelasan gimana, bagaimana caranya, apa istilahnya dipanggil itu tentu klarifikasi. Ya kalau soal itu saya rasa kan ini kan masyarakat sendiri yang maunya. Ya masyarakat ini kemauan masyarakat ingin memberi sedikit uang kepada anak yatim piatu. Bukan kita mengemis-ngemis, bantu dong kan nggak begitu ya. Jadi orang cuman daripada duit ini berseliweran nggak jelas, jangan masuk nanti ke kantong saya lah, ke kantong ini, ke kantong itu. Kebetulan mecanya di rumah waktu itu timbul suatu ide
bagaimana kalau duit ini dikumpulkan dalam satu pintu, satu rekening. Nah nanti kalau umpamanya cukup buat rumah ya kita balikan ke rumah. Saya selaku tuan rumah waktu itu ya baguslah kalau begitu, daripada nanti saya yang menerima masuk cuma 20 juta dibilang 200 kan kacau saya kan, atau masuk 200 dibilang 2 miliar kan saya yang stres, fitnah akan banyak masuk ke saya. Jadi saya waktu itu berat menerimanya. Si Ica-nya melihat, kenapa Pak katanya, ini bosnya, ini dia diutus oleh bosnya minta nomor rekening saya, mau transfer. Saya bilang duit apa? Saya kan takut kan, kadang-kadang mana tahu ada jebakan Batman. Jadi saya nggak mau menerima. Nanti dikasihnya cuma 1 juta, bilang 10 juta. Akhirnya si Ica dengar, Pak saya bikin, bagaimana kalau kita masukkan satu rekening? Oke, makanya si Ica berinisiatif buat rekening. Nah sendiri dia nggak mau. Kenapa? Soalnya kalau sendiri kan bisa aja kita ngambil sendiri-sendiri aja. Jadi bertemanlah si Ica ini dengan dengan teman kan begitu ya istilahnya, dengan keluarga saya. Kalau seandainya nanti mengambil duit tentu berdua, artinya tidak bisa bergerak sendiri-sendiri supaya lebih aman, supaya lebih. Sebenarnya kalau pemeriksaan kan nggak rumit ya. Iya. Kita kan memakai bank. Iya. Bisa dicek Iya. nantinya. Saya sih sama sekali tidak khawatir ya dengan pemanggilan ini ya. Maksudnya selama memang kita tidak memakan sama sekali, mungkin kalau aturan dari pemerintah saya agak kurang paham, tapi saya melakukan tidak ada yang melenceng dari Iya. apa ya, yang Dari iya. yang tidak dibolehkan gitu. Iya. Ya tujuan kita membuat rekening itu, mengumpulkan di satu rekening itu kan tujuan kita agar jelas keluar masuknya. Masuknya ada berapa, keluarnya berapa kan agar jelas. Jadi supaya jangan fitnah ini bertebaran. Alhamdulillah fitnah nggak banyak bertebaran. Cuman kenapa sampai ke mensos ini kita yang enggak. Kecewa Pak Haji dengan adanya yang melaporkan komen. Sangat kecewa saya. Sangat kecewa. Saya entah siapa yang melaporkan, cuma Iya. agak suatu dibilang kan banyak yang bilang orang sana bilang suka apa-apa nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Justru ini sesuatu yang seharusnya tidak dibesar-besarkan, kok dibesar-besarkan. Iya. Sampai ya saya agak kecewa sampai dibuatkan demo gitu. Iya, iya. Yang seharusnya Iya. ya buat apa ya demo seperti ini gitu. Iya. Ya, dan kalau kita pelajari masalah uang ini, kadang-kadang yang ributnya ini ya bukan orang yang memberi, artinya bukan orang mendonasi, Ya. orang yang nggak ikut-ikut. Ini kadang-kadang yang kita sesali. Nah, kalau seandainya orang misalnya masuk duitnya umpamanya 50 juta atau 100 juta, kemudian dia merasa ada sesuatu yang disangsikan, dia demo mungkin. Kadang-kadang orang yang tidak ikut-ikut campur ya, tapi dia yang lebih lebih terganggu pikirannya ya dengan urusan orang lain. Nah ini yang kita. Bisa dibilang ini karena ada kebencian dan keluarga Pak Haji, ada keirian juga, atau seperti apa nih menurut Pak Haji dan Mbak Ica sendiri? Itu Allahualam lah, hanya Tuhan dan yang tahu dah. Kita nggak bisa komentar. Itu hanya Tuhan yang tahu. Pak Haji, tapi ada yang bilang bahwa galangan dana tersebut sebaiknya diaudit. Mbak Ica sendiri pendapatnya gimana? Siap Nggak Pak? apa-apa, siap. Nggak apa-apa, Siap. bagus lah. Tanpa diaudit pun saya akan laporkan. Iya. Tanpa diaudit pun saya akan laporkan nanti ke dinas pajak, akan saya laporkan. Kan saya udah ngomong di sana. Udah, nggak ada masalah. Itu akan saya laporkan. Cuman nggak laporkan nggak sekarang kan, kita kan lapor itu kan per bulan nanti kita laporkan itu. Akan ada laporan. Cuma kalau seandainya jadi berlebih-lebihan sampai seperti apa yang dibilang masyarakat, pastinya saya juga akan menuntut, karena bukan saya sendiri yang melakukan donasi ini. Banyak sekali orang yang membuat penggalangan donasi, bukan hanya saya. Iya. Lantas kenapa hanya saya yang dipanggil gitu. Jadi kalau itunya nanti jadi berlebihan, jadi kemana-mana gitu. Saya pun pasti akan kemana-mana juga. Saat pemanggilan, Mbak Ica saat pemanggilan sudah menyiapkan bukti-buktinya bahwa ini Pasti. Apa? yang ngomong si Gala bilang dengan bahasa apa, anjing Ya, gitu. ya emang kenapa?
Kan di sekolah SD, TK ada pelajaran itu. Iya, Maksudnya ada ini Iya. binatang apa Ini gitu. binatang apa, ini kucing, ini ayam, ini apa kan gitu kan? Itulah yang dinamakan berlebih-lebihan. Iya, nggak perlu masalah. Masyarakat salah tangkap ya. Iya, Ya. makanya kadang-kadang nggak perlu persoalan itu kita angkat, diangkat. Jadi kadang-kadang salah angkat persoalan Dari kadang-kadang. dulu kan memang Vanessa dan Bibi juga punya anjing di rumah. Iya, kan punya anjing di rumah. Jadi mungkin Ica, bener nggak sih kabarnya rumah yang dihasilkan dari penggalangan dana itu sekarang itu disegel gitu maksudnya. ada siapa yang naik. Saya aja kaji tadi itu bikin bikin perbaiki dapurnya tadi nggak ada. Nggak, saya kerja dari orang tukang di situ kan renovasi mungkin makan waktu sebulan setengah atau 2 bulan kan. Tadi saya udah 2 hari saya renovasi ini. Hah? Siapa pindah ke Bali? Belum. Kan masih di rumah. Anak masih muda gimana sih? Kecil kan.